Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birgela Destiani, nomor absen 2, nomor absen 1 dari kelas 10-2. Nah, saya akan menjelaskan tentang masalah pokok ekonomi. Nah, masalah pokok ekonomi ini terjadi karena dua hal, yaitu karena sumber daya alam yang terbatas dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, kedua hal ini yang menghasilkan yaitu kelangkaan. Nah, kelangkaan ini yang pastinya dihadang oleh para konsumen untuk memiliki pilihan. Nah, pilihan atau choice ini kita beri contoh aja ya. Nah, misalnya kita memiliki uang 100.000 dan kita dihadang dengan dua pilihan, yaitu membeli buku atau membeli alat tulis. Nah, kita pastinya akan memilih salah satu dari kedua hal tersebut karena uangnya tidak cukup ya. Dan kita pastinya, ini contoh ya, kita membeli buku aja nih. Kita membeli buku dengan uang 100.000 itu. Nah, alat tulis ini yang tidak dipilih ini yaitu atau disebut dengan opportunity cost atau biaya imbangan yang tidak dipilih, atau biaya yang tidak dipilih itu ya. Yang tadi itu yang apa yang tadi? Yang alat tulis tadi. Nah, apa cuma opportunity cost saja yang apa cuma konsumen saja yang melalui opportunity cost? Ada juga produsen. Produsen terjadi karena kelangkaan yang kelangkaan yang sampai bisa menghasilkan opportunity cost. Nah, opportunity cost digambarkan pada satu kurva yaitu KKP. Satu kurva yaitu kurva kemungkinan produksi atau yang biasa disebut dengan KKP. Nah, KKP ini memiliki ciri-ciri yang condong ke titik dasar. Nah, ini memiliki sumbu X dan Y. Ya udah, dari situ aja ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anayasya Alivia Syawal dari kelas 2 nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang materi masalah pokok ekonomi. Jadi, masalah pokok ekonomi itu terjadi karena dua interaksi, yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan juga sumber daya yang memenuhinya itu sangat terbatas. Dari kedua interaksi tersebut, itu dapat menimbulkan sebuah kelangkaan. Dari kelangkaan tersebut, konsumen akan dipaksa untuk membuat sebuah pilihan. Misalnya, kita mempunyai uang 200.000, tetapi kita dihadapkan dengan sebuah pilihan ingin membayar SPP atau membeli sepatu. Dengan uang 200.000, kita tidak mungkin memilih keduanya. Jadi, kita harus merelakan salah satu. Misal kita memilih untuk membayar SPP, jadi kita merelakan untuk tidak membeli sepatu. Nah, yang direlakan atau yang tidak dipilih itu disebut dengan opportunity cost. Opportunity cost atau biaya imbangan itu terjadi ketika kita membuat sebuah pilihan. Nah, apakah hanya konsumen saja yang dipaksa untuk membuat pilihan? Jawabannya adalah tidak. Produsen juga dipaksa untuk membuat pilihan, yaitu KKP, kurva kemungkinan produksi. KKP adalah kurva yang menggambarkan dua jenis barang X dan juga barang Y, dengan sumber daya yang ada. Bentuk dari KKP adalah cekung terhadap titik asalnya. KKP bisa bergerak dan juga bergeser. KKP bergerak adalah perubahan jumlah produksi barang X dan juga barang Y. KKP bergeser itu ada dua, ke dalam atau ke kiri dan juga keluar atau ke kanan. Nah, KKP ke dalam itu atau ke kiri adalah sumber dayanya itu terbatas dan juga biayanya itu sangat mahal. Nah, kalau yang ke kanan atau yang keluar itu sumber dayanya itu melimpah dan juga biayanya itu sangat murah atau biayanya turun. Nah, wilayah KKP ini ada 3, yaitu efisien. Jika barang X bisa ditingkatkan produksinya tanpa mengurangi produksi barang Y.
Dan juga ada yang kedua itu efisien. Efisien itu tidak bisa menambah satu unit barang, produksi barang tanpa mengurangi produksi barang yang lain. Nah, yang ketiga adalah kelangkaan. Baik, sekian pemahaman yang dapat saya ambil atau kesimpulan saya ambil dari video masalah pokok ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana Fasya, nomor absen 7, kelas 10-2. Teman-teman, apakah kalian pernah bingung saat ingin membeli kedua barang, tetapi uang kita itu hanya cukup untuk membeli salah satunya? Misalnya kita ingin membeli tas dan juga ingin membeli sepatu, tetapi uang kita itu hanya cukup untuk membeli tas. Nah, ini tuh disebut juga atau termasuk bagian dari masalah pokok ekonomi yang akan kita bahas. Nah, masalah pokok ekonomi ini tuh didasari oleh dua faktor. Yang pertama, kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Yang kedua, sumber daya alam yang terbatas. Nah, dua faktor ini tuh menimbulkan yang namanya kelangkaan. Nah, kelangkaan ini tuh memaksa kita sebagai konsumen untuk memilih dari beberapa pilihan, yaitu memilih salah satunya, teman-teman. Nah, pilihan ini tuh dinamakan pilihan atau choice. Nah, kemudian pilihan yang kita tidak pilih tadi, atau pilihan yang kita singkirkan sementara itu ya, itu dinamakan opportunity cost atau OC. Nah, opportunity cost ini itu memiliki pengertian yaitu biaya yang timbul akibat kita menimbulkan atau membuat pilihan. Nah, opportunity cost ini tuh disebut juga biaya imbangan atau biaya pengorbanan. Nah, itu tadi kan sudah ada contohnya yang kita membeli tas dan juga ingin membeli sepatu. Tetapi kita itu hanya mampu untuk membeli tasnya. Jadi sepatunya itu kita singkirkan atau kita lain kali waktu ya kita belinya. Nah, itu kan jadi ada dua pilihan. Bagaimana jika kita memiliki 3 pilihan atau 3 barang? Apakah konsepnya tetap sama? Tentu saja berubah, teman-teman. Jadi langsung contohnya saja agar kita mudah pahami. Nah, contohnya misalnya saya itu sebagai lulusan SMA. Kemudian dihadapi oleh 3 pilihan. Yang pertama, lulus lalu melanjutkan S1. Yang kedua, itu kerja sebagai kasir yang gajinya 3 juta. Lalu yang ketiga yaitu kerja di pabrik yang gajinya 4 juta. Nah, saya itu memilih untuk melanjutkan S1. Apakah dua pilihan yang kita tidak pilih tadi itu dinamakan opportunity cost? Tidak, teman-teman. Karena dalam pilihan yang lebih dari 2 itu, kita itu hanya memilih salah satu yang biayanya itu, biaya pengorbanannya lebih besar. Lalu apakah kita menambah dari 2 pilihan ini tadi? Misalnya tadi kan kerja yang di kasir itu gajinya 3 juta, lalu ditambah gaji yang kerja di pabrik itu 4 juta, jadi kan 7 juta. Nah, apakah itu namanya opportunity cost? Tidak, teman-teman, karena sesuai dengan konsep awalnya tadi. Jadi kita itu harus memilih salah satu yang biaya pengorbanannya besar. Nah, ini tuh pengertian opportunity cost dalam konsumen. Lalu apakah produsen memiliki opportunity cost? Tentu saja punya, teman-teman. Nah, tapi cara membahasnya itu berbeda karena dalam produsen itu memiliki KKP, yaitu kurva kemungkinan produsen. Nah, kurva kemungkinan produsen ini merupakan kurva yang menggambarkan 2 barang yang diproduksi oleh produsen, yaitu barang X dan barang Y. Nah, ciri-cirinya KKP yaitu cekung terhadap titik asalnya. Nah, KKP juga ini tuh ada 2 cirinya, teman-teman. 2 ciri lainnya yaitu bergerak dan bergeser. Yaitu yang pertama, yang bergerak. Jadi kita itu sebagai produsen itu jika kurvanya bergerak, berarti kita itu sedang menambah atau mengurangi barang X dan Y. Kemudian jika kurvanya itu bergeser, berarti ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kurva bergeser ke dalam, maka sumber daya yang dibutuhkan oleh produsen itu sedang mengalami kelangkaan, krisis atau sedang menurun. Jadi, biaya yang dibutuhkan oleh produsen itu juga melonjak, teman-teman. Kemudian, yang kedua yaitu bergeser keluar. Berarti artinya itu sumber daya yang dibutuhkan oleh produsen itu sedang meningkat, sedang melimpah.
dan juga biaya yang dibutuhkan tentunya pasti lebih rendah atau lebih sedikit. Dan ada tambahannya juga, yaitu canggihnya teknologi sekarang. Nah, KKP ini tuh juga memiliki 3 wilayah teman-teman, yaitu wilayah yang pertama, wilayah A atau inefisien, di mana produsen itu jika harus menambah barang, misalnya ingin menambah barang X. Nah, dia itu tidak perlu memikirkan atau perlu pusing-pusing harus mengurangi barang Y. Jadi, dia itu bisa menambah barang X tanpa mengurangi barang Y. Lalu yang kedua yaitu wilayah B, yaitu wilayah yang efisien. Jadi langsung contohnya, kita itu ingin menambah barang X. Jadi kita itu harus mengurangi barang Y. Dan sebaliknya, jika kita ingin menambah barang Y, maka kita harus mengurangi barang X. Seperti itu. Jadi dia itu jika ingin menambah, maka harus mengurangi barang yang lainnya. Maka itu yang dinamakan wilayah B atau wilayah yang efisien. Nah, wilayah B, E, atau F itu yang menggambarkan tambah atau kurangnya barang. Nah, itu sama saja guys, efisien. Yang membedakan itu nominalnya saja. Karena kalau di wilayah F itu menandakan jika kita itu menambah barang Y dan mengurangi barang X. Kemudian yang ada di wilayah E itu berarti kita menambah barang X dan mengurangi barang Y. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga wilayah C, yaitu wilayah kelangkaan atau scarcity, di mana kita sebagai produsen itu sedang mengalami kelangkaan dalam sumber daya yang kita butuhkan. Seperti itu pemahaman tentang 3 wilayah dalam KKP. Nah, yang perlu kita pahami di KKP yaitu tingkat kemiringan kurvanya teman-teman. Nah, kurvanya tadi kan berada di titik B. Nah, sesuai dengan konsep opportunity cost tadi, maka kita itu harus mengurangi barang Y jika kita ingin menambah barang X, dan kita harus mengurangi barang X ketika ingin menambah barang Y. Jadi sesuai dengan konsep tadi, yaitu kita harus mengurangi barang lain jika ingin menambah barang atau unit yang pertama tadi. Jadi itulah pengertian dari opportunity cost dalam produsen. Sekian penjelasan atau materi sedikit dari saya. Maaf apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang mengenakan. Mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Demalia Azara, nomor absen 20. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai masalah pokok ekonomi. Jadi masalah pokok ekonomi itu berangkat dari sumber daya yang terbatas dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dua masalah ini berinteraksi, akhirnya melahirkan yang namanya kelangkaan, atau bahasa ekonominya adalah scarcity. Kelangkaan ini akhirnya turun memaksa kita untuk membuat sebuah pilihan atau choice. Jadi misalkan ketika saya memiliki uang 100.000, lalu saya ingin membeli 2 barang, yaitu baju dengan harga 100.000 dan juga sepatu dengan harga 100.000. Nah, karena uang saya hanya 100.000, saya harus membuat pilihan mau beli yang mana, antara baju atau sepatu. Misalkan akhirnya saya memilih untuk membeli baju, maka ada pilihan yang tidak terpilih, yaitu sepatu dengan harga 100.000. Pilihan yang tidak terpilih ini adalah opportunity cost. Opportunity cost adalah biaya yang timbul setelah kita membuat sebuah pilihan. Nah, contoh lain dari opportunity cost adalah ketika ada mahasiswa S1. Dia dihadapkan oleh 3 pilihan. Yang pertama adalah kuliah S2, pilihan yang kedua bekerja dengan gaji 4 juta, pilihan yang ketiga adalah bekerja dengan gaji 3 juta. Nah, misalkan akhirnya dia memilih untuk melanjutkan ke S2, sehingga ada 2 pilihan yang tidak terpilih, yaitu bekerja dengan gaji 4 juta dan bekerja dengan gaji 3 juta. Nah, cara untuk menentukan biaya opportunity cost-nya itu bukan dengan cara menjumlahkan 4 juta dan 3 juta ini, melainkan kita mencari mana yang tertinggi di antara kedua ini. Jadi kan ada 3 juta sama 4 juta, mana yang tertinggi? Yang 4 juta. Jadi biaya opportunity cost-nya adalah 4 juta. Nah, yang melalui proses opportunity cost ini bukan hanya konsumen, melainkan produsen juga.
Cara untuk menentukan keputusan mulai dari kelangkaan hingga opportunity cost bisa dilihat melalui sebuah kurva, yaitu kurva kemungkinan produksi atau yang sering disingkat dengan KKP. KKP ini memiliki ciri khas melengkung dari titik asalnya. KKP digunakan untuk menggambarkan dua jenis produksi barang dan sumber daya yang ada. Dua jenis produksi barang ini diwakilkan oleh sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, KKP ini bisa bergerak dan juga bergeser. Kalau yang bergerak, dia bergerak di sepanjang KKP aja. Itu untuk perubahan jumlah produksi. Sedangkan yang bergeser, dia bisa bergeser ke dalam dan juga bergeser keluar. Kalau yang bergeser ke dalam adalah untuk biaya yang mahal, lalu sumber daya yang langka. Lalu untuk yang bergeser keluar adalah untuk sumber daya yang melimpah, biaya produksi yang murah, dan kemajuan teknologi. KKP juga memiliki wilayah-wilayah, yaitu wilayah A, B, dan juga C. Wilayah A termasuk inefisien karena dia masih bisa meningkatkan produksi di titik X tanpa mengurangi produksi di titik Y. Lalu yang B ini termasuk efisien karena ketika dia ingin meningkatkan produksi di titik X, maka dia harus mengorbankan produksi di titik Y. Lalu yang C ini adalah kelangkaan. Jadi ketika produsen ingin mencapai produksi di titik C, tidak bisa karena sumber dayanya yang terbatas atau kurang. Jadi tidak ada yang bisa diproduksi. Lalu yang perlu diperhatikan dari KKP ini juga adalah kemiringan KKP. Jadi kemiringan KKP ini digambarkan melalui opportunity cost. Kok bisa? Karena misalkan di titik B produsennya, lalu dia ingin meningkatkan produksi di titik X, maka dia harus mengorbankan produksi di titik Y. Jadi kan ada pengorbanannya. Jadi itu merupakan opportunity cost. Jadi kemiringan KKP digambarkan melalui opportunity cost. Itulah dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windayati Nurul Kitbia, absen 35 dari kelas 10-2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang masalah pokok ekonomi yang di-share oleh Bu Fatim. Jadi, masalah pokok ekonomi didasarkan oleh dua hal. Yang pertama, sumber daya yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas akan menyebabkan kelangkaan. Nah, apa sih kelangkaan itu? Dari dua dasar yang sudah saya bilang tadi, dapat kita simpulkan bahwa kelangkaan adalah jomblangnya sumber daya yang ada dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi, sumber daya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ketika sudah terjadi kelangkaan, maka kita diharuskan untuk menentukan pilihan atau choice. Apa sih pilihan atau choice itu? Jadi begini, misalnya kita hanya mempunyai uang 100.000, sedangkan ada dua barang yang kita butuhkan. Yang pertama, sepatu, dan yang kedua, tas. Kita bingung nih teman-teman, dengan uang cuma 100.000, gak mungkin dong kita bisa dapat dua-duanya. Makanya kita harus milih salah satu. Milih antara tas atau sepatu. Nah, dari kedua pilihan tersebut pastinya kita akan memilih salah satunya kan, karena minimnya budget. Nah, hal tersebut dinamakan opportunity cost. Opportunity cost adalah apa teman-teman? Ayo tebak dulu. Jadi, opportunity cost adalah biaya yang timbul akibat kita menentukan pilihan. Nah, kita kan tadi sudah memilih nih antara mau beli tas atau sepatu. Misalnya, besok kita fun run. Nah, sepatu aku jebol. Artinya kita harus membeli sepatu. Karena tasnya kan bisa pakai yang lama di rumah. Nah, opportunity cost di sini adalah tasnya. Nah, itu berarti sudah bisa menangkapkan kalau opportunity cost itu barang yang tidak dipilih. Nah, itu kan kalau dua barang. Nah, kalau pilihannya 3 barang gimana? Apakah keduanya termasuk opportunity cost atau salah satunya? Tapi kalau salah satunya yang mana? Apakah barang yang A atau barang yang B? Nah, tenang saja teman-teman. Saya juga akan menjelaskan tentang hal ini ya. Nah, ketika kita dihadapkan dengan 3 pilihan, misalnya kita tetap memakai budget 100.000 ya. Harga sepatunya 100.000, harga tasnya 99.000, harga seragam 150.000.
Nah, karena besok fun run, gak mungkin kita pakai seragam, tapi kita pakai jersey yang sudah kita beli kemarin. Artinya kita tinggal memilih untuk membeli sepatu, karena sepatu kita jebol. Kan kita tidak mungkin kita lari dengan sepatu jebol atau tidak memakai alas kaki ya teman-teman, nanti sakit kakinya. Nah, dari hal tersebut kita memilih memilih sepatu dengan harga 100.000. Opportunity cost-nya yang mana nih? Jadi, cara menentukan opportunity cost adalah dengan melihat barang yang tidak terpilih dengan nominal yang paling besar. Nah, tadi kan yang paling besar seragam, dan kita memilih seragam tidak. Tidak kan? Karena kita tidak memilih seragam dan seragam adalah nominal yang paling besar, maka dalam kategori ini yang dimaksud dengan opportunity cost-nya adalah seragam. Seperti itu. Nah, yang saya jelaskan tadi berasal dari aspek konsumen. Nah, apakah yang terkena masalah pokok ekonomi tersebut terjadi pada konsumen saja? Kan tidak mungkin. Nah, ada juga yang dari aspek produsen. Dari aspek produsen ini biasa digambarkan melalui kurva. Kurva ini biasa disebut dengan KKP atau kurva kemungkinan produksi. Nah, kurva kemungkinan produksi ini menggambarkan produksi dua barang. Jadi kurva ini tuh bisa bergerak dan juga bisa bergeser. Nah, kalau bergerak itu artinya dia masih dalam satu kurva yang sama, maksudnya masih satu garis yang sama. Jadi dia misalnya di sini. Jadi kalau bergerak berarti gini. Masih di kurva yang sama. Kemudian yang kedua itu bergeser. Nah, kalau bergeser itu bisa bergeser ke atas atau keluar, bisa bergeser keluar dan juga bisa bergeser ke dalam. Nah, apakah maknanya sama? Tentunya beda ya teman-teman. Kalau kurvanya bergeser ke dalam, artinya sumber dayanya langka dan biaya produksinya meningkat. Nah, tetapi kalau bergesernya keluar, berarti kebalikannya. Apa ayo? Yaitu sumber dayanya meningkat, biaya produksinya turun, dan teknologinya meningkat. Jadi, seperti itu teman-teman. Kemudian, jadi di kurva ini ada 3 kelompok atau maksudnya 3 kategori. Ada di bagian A dan B dan C. Yang di bagian A itu artinya produksinya inefisien. Yang di bagian B efisien. Dan yang di bagian C atau yang paling luar sendiri adalah menggambarkan kelangkaan. Seperti itu teman-teman. Jadi sudah itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau banyak bergerak dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, kelas 10-2, nomor absen 26. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan materi tentang masalah pokok ekonomi. Nah, kita bayangkan, ada seorang siswa mempunyai uang 300.000. Ia ingin membeli sepatu dan seragam, tetapi uangnya tidak cukup untuk membeli keduanya. Akhirnya, ia memilih sepatu, sehingga harus mengorbankan seragam tersebut. Inilah contoh peristiwa masalah pokok ekonomi karena kebutuhan lebih banyak daripada uang yang tersedia. Nah, apa sih masalah pokok ekonomi itu? Masalah pokok ekonomi terjadi karena 2 interaksi, yakni kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas akan menghasilkan kelangkaan atau scarcity. Dari 2 interaksi tersebut akan memaksa konsumen untuk menentukan pilihan atau choice. Pilihan yang dikorbankan atau tidak terpilih akan memiliki arti opportunity cost atau OC. OC memiliki nama lain yaitu biaya imbangan atau biaya pengorbanan, yang artinya biaya yang timbul karena membuat pilihan.
tidak hanya konsumen saja yang melalui opportunity cost, tetapi produsen juga mengalaminya. Produsen yaitu ingin meningkatkan produksi melalui pembukaan outlet atau dengan melalui peningkatan kualitas pekerjanya. Nah, contohnya adalah ketika ada seorang lulusan S1 dihadapkan dengan 3 pilihan. Pilihan pertama, lanjut S2. Pilihan kedua adalah dia bekerja sebagai staf administrasi dengan gaji 4 juta. Pilihan ketiga, dia bekerja sebagai customer service dengan gaji 3 juta. Kalau seumpama lulusan tersebut mengambil S2, maka 2 pilihan lainnya yang tidak terpilih akan dikorbankan dan yang dianggap OC adalah nilai atau gaji yang paling besar, yaitu 4 juta. Untuk sisi produsen sendiri, terdapat konsep yang dinamakan kurva kemungkinan produksi atau KKP. Kurva X dan Y merupakan perwakilan dari 2 jenis barang kurva. Kurva ini merupakan grafik yang menggambarkan kombinasi maksimum dari 2 jenis barang yang dapat diproduksi dengan sumber daya yang tersedia. Bentuk cekung pada kurva ini menggambarkan bahwa menambah produksi suatu barang, produsen perlu mengorbankan produksi barang lainnya. Titik merah di sepanjang garis, misalnya garis B, menunjukkan tanda bergerak. Selain itu, KKP juga dapat bergeser dengan secara keseluruhan. Kurva akan bergeser keluar apabila terjadi peningkatan produksi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi atau pertambahan sumber daya. Sementara itu, kurva akan bergeser ke dalam jika terjadi penurunan produksi yang disebabkan oleh kelangkaan sumber daya atau peningkatan biaya produksi. Pada KKP ada 3 wilayah. Yang pertama, titik di dalam KKP atau titik A. Ini menggambarkan produksi yang inefisien atau enggak efisien. Karena produsen bisa meningkatkan produksi tanpa mengurangi produksi barang lain. Berarti dia belum efisien. Nah, yang kedua, titik di sepanjang KKP atau titik B adalah area yang efisien, di mana produksi sudah maksimal dan setiap penambahan satu barang harus mengorbankan barang lain. Sementara yang ketiga yaitu titik luar KKP atau titik C adalah area kelangkaan yang tidak bisa dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Kemiringan kurva ini sendiri menggambarkan opportunity cost dalam produksi, yaitu pengorbanan yang harus dilakukan untuk mendapatkan tambahan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.